Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Arsalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, di malam Jumat tanggal 28 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam program cerdas ceramah Ramadan berseri dalam tema panduan zakat mal atau zakat harta. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita masuk pada materi kita pada malam hari ini, kami mengingatkan kepada seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa memanfaatkan waktu yang sisa dari bulan suci Ramadan. Terlebih lagi kita berada di malam yang mulia, yaitu malam Jumat. Maka di malam Jumat ini kita diperintahkan untuk memperbanyak dan memaksimalkan amalan-amalan soleh. Di antara ibadah yang perlu kita tekankan di hari Jumat atau malam Jumat, yang pertama adalah membaca surah Al-Kahfi, ya. Surah yang ke-18 dalam Al-Quran. Itu diperintah untuk kita baca karena pahalanya akan diberikan cahaya dari Jumat itu ke Jumat berikutnya, ya. Akan diberikan cahaya dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Jadi kita diperintah untuk membaca surah Al-Kahfi, ya. Jadi lanjut tilawahnya, tetapi jangan kita lupa baca surah Al-Kahfi karena ada namanya momen waktu yang bertepatan, ya. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk memperbanyak doa di hari Jumat, ya. Terkhususnya menjelang maghrib, ya. Menjelang maghrib ba'da asar kita diperintah untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa di hari Jumat itu disebutkan dalam hadis, jika seorang hamba berdoa dan bertepatan dengan waktu yang mustajab itu, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seorang hamba meminta dan bertepatan dengan waktu yang mustajab kecuali Allah akan berkenan untuk mengabulkan doanya, ya, mengabulkan doanya. Kemudian yang ketiga adalah diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam hadis, man shalla alaihi salatan wahida, siapa yang bersalawatku kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha asyrah, Allah bersalawat kepadanya 10 kali, ya. Jadi memperbanyak salawat di hari Jumat itu, dan ini salah satu, ya, ibadah yang mulia, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga bersalawat kepada nabinya alaihi salatu wassalam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi, wahai orang-orang beriman, kalian pun juga bersalawat kepadanya. Baik, jadi kita memperbanyak salawat. Sallu 'alan nabi, sallu 'alan nabi, sallu 'alan nabi. Baik, jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah kita akan mulai pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah, wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah, nabiyyina Muhammadin wa ala
آله وأصحابه والذرية. اللهم اغفر لنا يا الله للآثام ولأستاذنا الفرقان وللحاضرين ذات المجد والرزق وللمسلمين أجمعين dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallif hafizahullah Allah Ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dalam kitabnya panduan zakat bank atau harta. Masyadikum hafizakumullah Ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagamu. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Panduan zakat mal atau harta. 1. Definisi zakat. Dalam terminologi bahasa, zakat berarti al-taharah atau suci dan an-nama atau berkembang. Sedangkan dalam terminologi syariat, zakat berarti beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk diserahkan pada kelompok atau peruntukan tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Panduan zakat harta. Insyaallah taala kita akan bagi ada 7 poin tentang pembahasan zakat harta ini yang perlu kita ketahui. Pertama atau poin pertama adalah definisi. Secara etimologi, itu yang benar etimologi ya, bukan terminologi. Secara etimologi atau bahasa, zakat artinya at-taharah, yaitu suci, an-nama artinya berkembang. Jadi orang yang membayar zakat itu dia telah menyucikan hartanya dari apa? Dari harta-harta yang syubhat. Ya, dari harta-harta yang syubhat. Dan an-nama yaitu berkembang dan bisa menjadi berkah harta kita ketika kita membayar zakat dengannya. Ya. Jadi ini bedanya antara zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah menyucikan dari segala perbuatan dan perkataan sia-sia selama apa? Selama berpuasa. Adapun kalau zakat mal itu menyucikan dari harta-harta yang mungkin tergabung di dalamnya harta syubhat. Apa itu syubhat? Harta yang samar, tidak jelas kehalalannya dan tidak jelas keharamannya, itu dibilang syubhat, yaitu samar antara halal atau haram. Maka dengan membayar zakat, kalau memang ada harta syubhat yang masuk dalam tabungan kita atau harta kita itu insya Allah akan dihapuskan atau dibersihkan darinya. Kemudian secara terminologi atau syariat, apa pengertian dari zakat harta? Zakat harta artinya beribadah kepada Allah dengan bagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan. Jadi zakat harta itu tidak semua harta yang kita miliki itu ada zakatnya, tidak. Tidak semua harta yang kita miliki itu ada zakatnya. Tidak semua barang-barang mewah yang kita miliki ada zakatnya, tidak. Makanya di sini sebutkan bagian harta apa? Tertentu, maksudnya tidak semua yang wajib dikeluarkan untuk diserahkan pada kelompok atau peruntukan tertentu. Dan orang juga yang menerima zakat harta ini itu tidak semua golongan. Ada golongan apa? Tertentu. Jadi hartanya tertentu, jenisnya tertentu, yang menerimanya juga tertentu. Tidak semua orang berhak menerima zakat harta. Kalau zakat fitrah tadi siapa golongan yang menerimanya? Fakir dan miskin saja. Tidak ada dari selain keduanya. Ya, adapun zakat harta insyaallah kita akan sebutkan nanti. Nah. 2. Hukum membayar zakat. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang 5. Merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan bagi yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'rafiin." Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk. Surat Al-Baqarah 43. Juga dalam ayat, ambillah zakat dari bagian harta mereka, dan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 3, 103. Baik, nomor 2 hukum membayar zakat.
Zakat ini adalah bagian dari rukun Islam. Rukun Islam keberapa ini bayar zakat? Keberapa? Ketiga, ahsantum. Ya. Ketiga. Yang keempat itu ibadah puasa. Yang kelima haji. Ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Salat selalu digandengkan dengan apa? Zakat. Ya, salat rukun Islam kedua, berarti ketiga adalah zakat. Ya, sebagaimana juga hadis Jibril. Hadis Jibril. Kemudian di sini hukumnya wajib bagi yang mampu untuk membayar zakat, dan zakat ini adalah diperuntukkan untuk orang-orang kaya. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Perhatikan ini ya. Surah At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yaitu harta orang-orang kaya. Fungsinya apa? Tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Wa sholli alaihim, dan doakanlah untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Wallahu samiun alim. Allah mendengar lagi maha mengetahui. Jadi di sini Allah mengatakan ambillah zakat, dan di sini ada isyarat bahwa untuk zakat ini memang ada petugas-petugas yang datang untuk kepada orang-orang kaya untuk mengambil zakatnya. Karena kalau ditunggu dia di masjid tidak datang-datang. Iya. Maka memang harus ditanyakan. Jadi kalau nanti ditanya sama guru kita, ustadz kita ditanya misalnya di WA, Tabe, di mana kita salurkan zakat tak? Itu jawab, silakan dijawab. Di mana kita salurkan zakat kita harus jelas, ya. Yang mencukupi hartanya itu harus jelas di mana dikeluarkan zakatnya. Karena di sini Allah mengatakan khud, ambil itu berarti kita yang datang. Kita tidak menunggu di pos, tapi kita harus datang survei. Ini harta Pak sudah kena zakat. Bapak sudah zakat di mana? Kapan zakatnya? Terakhir berapa harta yang dizakati? Harus jelas. Karena ini rukun Islam. Kalau salah-salah sedikit ini rukun Islam bahaya. Nah, jadi ini penting ya untuk zakat ini dikonsultasikan. Kalaupun sudah berjalan, sudah pernah Ustaz, alhamdulillah saya setiap tahun bayar zakat. Coba sebutkan apakah hitungannya sudah betul. Jangan sampai salah hitungan. Kalau lebih ya nggak ada masalah. Tapi kalau masalahnya kalau kurang, dan objek yang diberikan apakah sudah benar. Jangan sampai siapa yang kita kasih zakat ini ternyata bukan golongan yang berhak menerima zakat. Maka kami sampaikan di majelis yang mulia ini, tolong jamaah yang merasa sudah kena zakat itu dipastikan sudah benar cara menghitungnya, dan juga yang diserahkan adalah orang yang tepat sebagaimana nanti dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Iya. Nah, 3. Ancaman bagi orang yang enggan membayar zakat. Orang yang enggan menunaikan zakat dalam keadaan meyakini wajibnya, dia adalah orang fasik dan akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan lidah mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk diri sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Surah At-Taubah 34 sampai 35. Baik, barakallahu fiik. Ancaman bagi orang yang enggan membayar zakat. Ini tentunya menjadi ancaman besar dan hukuman besar, siksa bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Apakah dia memang tidak mau bayar zakat atau pura-pura tidak tahu, tidak mau mencari tahu. Dan jangan mengatakan bahwasanya saya tidak tahu, kemudian beralasan mengambil firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ilmu apa yang tersembunyi di zaman sekarang? Coba, ilmu apa yang tersembunyi di zaman sekarang? Tidak ada yang tersembunyi sekarang, semuanya kelihatan. Ya. Penjual mau bohong masalah harta, mau bohong masalah harga, dia pergi ke toko baju, kemudian ditanya berapa harganya, bilang sekian 50.000, dicek di online shop
keliru. Dia membohongi, oh tidak bisa. Beda di zaman dulu bisa saja begini modalnya, sekian modalnya, tidak ada tempat untuk referensi. Tapi sekarang, kenapa sekarang toko-toko baju itu jarang? Ya, lebih banyak di online karena kapan dia mau bohong itu kelihatan, referensinya ada. Jadi kalau mengatakan saya tidak tahu bayar zakat, tidak tahu caranya, ilmu apa yang tertutupi di zaman sekarang? Semuanya terbuka, belajar terbuka, ilmu terbuka. Tata cara zakat ada di media sosial. Berarti kita sendiri yang menanggungnya nanti pada hari kiamat. Jadi tidak beralasan dengan Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, kemudian kita tidak belajar. Nah, jadi seperti itu apa hukumannya? Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Ini dengarkan ini para bapak-bapak ini yang banyak emasnya dan banyak peraknya. Memang banyak sekali nasihat Ramadan ini untuk bapak-bapak, magosip mi, serimi nongkrong ke sana-sana, keluar rumah padahal asalnya di rumah. Kemudian emas dan perak ini banyak, nanti mudah-mudahan ada nanti buku terbit nasihat bapak-bapak di bulan Ramadan. Ya, ini bapak-bapak memang harus banyak dinasihati di bulan Ramadan. Enggak tahu mah kedo-kedonya cede. Ya. Kenapa di sebelah agak-agak ini tidak terima? Oh, bukan bapak Ustaz, kita kita tommy itu. Ya. Ya, nanti kita buatkan, mudah-mudahan ada kitabnya itu, nasihat untuk bapak-bapak selama Ramadan. Ya. Jadi ini orang yang menyimpan emas dan perak yang tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka siksa yang pedih, dan dipanaskan emas dan perak, harta itu akan dipanaskan di neraka jahanam dan disimpan di dahinya, di lambungnya dan di punggungnya, dan disetrika dengan emas dan perak yang dia miliki itu, yang tidak dikeluarkan zakatnya. Kemudian dikatakan, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta yang bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah. Bahasa Perancisnya dipacida. Nah, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ya, jadi tolong ini ya, masalah harta zakat itu wajib. Wajib. Sekali lagi, apakah semua harta kita di rekening itu milik kita secara full? Milik kita secara full? Tidak, di situ ada harta orang lain. Kalau kita mengatakan kenapa Allah tidak bagi saja secara merata, nah disitulah ikhtibarnya, disitulah apa? Ujiannya di situ. Mampu nggak Allah bagikan secara merata kepada orang yang berhak? Sangat mampu. Tapi kenapa itu mampir ke kita? Ya supaya kamu diuji, kamu bisa tidak hijau matanya kalau lihat uang, atau bisa disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, 4 syarat bayar zakat. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang Islam dan merdeka, tidak dipersyaratkan harus balik dan berakal. Karena orang gila dan anak kecil jika memang memiliki harta yang sudah memenuhi syarat, juga tetap dikeluarkan zakatnya. Berkaitan dengan harta yang dikeluarkan, syarat yang harus dipenuhi adalah: 1. Harta tersebut dimiliki secara sempurna. 2. Harta tersebut adalah harta yang berkembang. 3. Harta tersebut telah mencapai nisab. 4. Telah mencapai haul atau harta tersebut bertahan selama 1 tahun. 5. Harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Baik, perhatikan syarat bayar zakat. Yang wajib bayar zakat adalah Islam dan merdeka, dan tidak dipersyaratkan harus dia balik dan berakal. Karena orang yang gila atau anak kecil yang memiliki harta yang sudah memenuhi syarat juga tetap dikeluarkan zakatnya. Bisa anak kecil itu ada harta yang banyak, bisa atau tidak? Kasusnya apa? Warisan, ahsantum. Ya, dia punya warisan banyak, 1 miliar misalnya, maka tetap dia harus bayar zakat karena dia muslim dan merdeka. Begitupun juga orang gila. Bagaimana kasusnya kalau orang gila? Warisan juga. Ya, kalau dapat warisan, kemudian dia bayar zakat. Nah, perhatikan ini 5 syarat bayar zakat. Yang pertama, harta tersebut dimiliki secara sempurna. Misalnya dia punya uang 100 juta, 100 juta itu milik dia, bukan milik orang lain. Tidak ada misalnya sekian persen untuk punya saudara saya, sekian persen untuk om saya misalnya, bukan. Jadi memang kepemilikan secara sempurna. Yang kedua, harta tersebut adalah harta yang berkembang. Ya, harta yang berkembang artinya dia tidak menetap, bertambah dan bertambah. Ya, seperti uang, ya, emas itu kan bisa bertambah nilainya.
ya bertambah nilainya. Yang ketiga, harta tersebut telah mencapai nisab. Ini penting. Nisab itu adalah istilah kadar minimal yang wajib dikeluarkan. Apa itu nisab? Kadar minimal yang wajib dikeluarkan. Nisab ya. Perhatikan ini, istilah nisab adalah berapa minimal harta kita yang sudah kena bayar zakat. Ya, nanti kita bahas itu. Ya, berapa nominalnya? Kalau sudah dapat nominal sekian, sudah kena wajib bayar apa? Zakat. Itu namanya nisab. Saya ulangi, apa itu nisab tadi? Kadar minimal harta yang wajib dikeluarkan. Nah, jadi ada hitungannya, ada nilainya. Kemudian yang keempat, telah mencapai haul. Apa itu haul? Setahun. Pernah dengar haul? Haulnya ini, haulnya Habib ini, haul itu haul setahun. Setahun dari tahun Hijriyah. 1446, berapa haulnya? 1447. 1447 haulnya berapa? Dan seterusnya. Itu disebut dengan haul. Dan ini pencatatan dimulai dari apa? Dari tahun Hijriyah, bukan tahun Miladiyah, bukan 2025, bukan 2026. Karena semua masalah hitung-hitungan dan waktu dalam agama kita itu semua berbicara tentang penanggalan Hijriyah. Puasa putih 13, 14, 15 Hijriyah atau 13 Januari, 14 Januari, 15 Januari, bukan, tetapi Hijriyah. 5 harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Jadi bukan kebutuhan operasional kita bulanan, tidak. Ada yang namanya simpanan, ada namanya tabungan. Jelas ya? Jadi yang disebutkan di sini adalah harta tersebut kelebihan dari kebutuhan pokok. Misalnya kita punya kebutuhan pokok 5 juta. 5 juta itu per bulan. Kemudian gaji kita 10 juta. Pertanyaannya, berapa kelebihan dari harta kita? 5 juta. Karena kebutuhannya berapa? 5 juta. 5 juta ini habis, ya. Habis dalam operasional, ya, uang belanja, uang skincare, ya, uang perawatan, uang salon, untuk istri semua. Tidak ada laki-laki, tidak ada memang, ya. Paling apa namanya? Alat pancing sama umpannya, ya, itu umpannya gratis, cacing, ya. Jadi seperti itu. Jadi kelebihan dari kebutuhan pokok. 6. 5. Tabel ketentuan zakat mal atau harta. Baik, sekarang diperhatikan ada tabel harta, ya, kita sebut di sini ada 7, ya. Ada 7 harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada 7 harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, sediakan kalkulatornya ya. Nah. 1. Harta emas. Nisab atau kadar minimal harta 20 dinar atau 85 gram. Jumat 20 Mei 20 bulan 5 1446. Bulan 5 itu bulan berapa? Muharram. Terus lanjut. Safar. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Berarti Jumadil Awal. Nah, terus sampai 1 tahun 20 Jumadil Awal 1447 Hijriah. 90 gram dikali dengan 2,5% sama dengan 22,25 gram. Baik. Lanjut. Kadar zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan 2,5% waktu pelaksanaan haul genap 1 tahun Hijriah. Baik, bagaimana cara menghitung zakat emas? Jadi ini emas adalah apa saja yang kita miliki dari emas. Apakah bentuk emas batangan, apakah emas bentuk perhiasan, cincin, gelang, intinya semua harta kita yang mengandung apa? Emas, kecuali emas Joko atau emas 6. Jadi digabung semua dulu, ya, gabung. Emas batangan berapa? Misalnya 20 gram. Perhiasan-perhiasan ini kalau ditimbang berapa? Cincin berapa? Gelang berapa? Kalung berapa? Ditimbang. Kalau mencapai nisab, ingat nisab adalah kadar minimal. Berapa nisabnya kalau gram?
emas 85. Jadi kalau di total semua emas di dalam rumah, emas batangan berapa gram, emas perhiasan berapa gram, kemudian dapat angka beratnya, ditimbang beratnya seberat 85 gram, berarti dia sudah kena apa? Zakat. Di sini dikasih contoh. Ada orang yang memiliki emas 90 gram. Saya tanya, 90 gram sudah kena nisab atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Karena nisabnya berapa? 85. Baik. Apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita sudah mendapatkan nisab, maka catat. Uktub. Apa artinya uktub? Catat. Tulis. Dia dapat ini, taruhlah misalnya namanya Fulan. Si Fulan itu mendapatkan emas di hari Jumat, tanggal 20 bulan Jumadal Akhir atau bulan 5, Jumadal Awal tahun 1446 Hijriah. Catat. Maka haulnya 1 tahun berikutnya. Berapa 1 tahun berikutnya? Tanggal 20 bulan Jumadal Awal 1447. Kalau 1 tahun itu bertahan itu 90 gram, maka baru kita kalikan 2,5%. Berapa wajib dikeluarkan zakat untuk emas? 2,5%. Ustadz, bagaimana kalau misalnya selama perjalanan tahun itu naik turun? Contoh ya, kan dia catatnya di bulan berapa? 5. Bulan 6 dia pakai turun, berkurang menjadi misalnya 50 gram. Tadinya kan 90 kan? Baik, di bulan 6 turun dia jadi 50. Naik lagi bulan 7, naik lagi, terus naik turun. Tapi pas haul 1 tahun ternyata kembali semula, kembali menjadi 90 gram. Maka naik turunnya ini tidak ada masalah. Naik turunnya ini tidak ada masalah. Yang penting adalah ketika sebelum masuk 1 tahun, maka dia sudah kena nisab. Taruhlah si Fulan ini pas tahun depan ternyata turun, sisa emasnya 70 gram. Saya tanya, kena bayar zakat atau tidak? Kena bayar zakat atau tidak? Tapi kan dia sudah catat, karena sudah dapat 90 gram di tahun lalu, karena tidak mengendap selama setahun. Tidak mengendap. Jadi kalau dia berada di angka 85 ke atas, maka barulah kita mulai kalikan 2,5%. Ya. 90 gram bisa dihitung ini. Coba lihat 90 gram. Ya kan ada di PDF-nya. Nah ini dia langsung ini, lihat langsung 90 gram sudah kali 2, tulis 2,5 baru persen, terus sama dengan 2,5 gram. 2,25 gram. Baik. Berarti sini keliru ya? 22, berarti yang benar 2. Ini salah ini. Tambah 2. Sekarang coba kasus yang lain, ada orang yang mengendap emasnya sekitar 75 gram. Berapa yang harus dia keluarkan? Mengendap selama setahun. Coba dihitung. Hitung. Berapa? Tidak perlu dihitung karena tidak dapat. Nah, pancing-pancing saja. Baik. 97. Coba 97. 97 kali berapa? 2,425 gram. Itulah yang wajib dikeluarkan. Siapa yang mendapatkan nanti pembahasan. Golongan yang berhak menerima zakat. Baik, jelas ya masalah emas ini. Ingat ya, ini emas batangan kah, emas perhiasan kah, total semua itu kalau dapat angka 85 gram dan mengendap selama setahun. Kalau misalnya pas dia catat 85, pas tahun depan berkembang menjadi 100 gram, tetap dihitung atau tidak? Tetap dihitung, karena minimalnya berapa tadi?
85. Ahsantum. Nah. 2 perak, 200 dirham atau 595 gram. Kadar zakat yang dikeluarkan 25% waktu pelaksanaan haul. Baik. Kalau perak itu nisabnya berapa? 595 gram. Si fulan memiliki perak baik secara batangan atau misalnya pajangan 700 gram mengendap setahun. Berapa gram yang dia harus keluarkan? 17,5 gram. 17,5 gram. Ini kadar yang dia wajib untuk dikeluarkan. Dan kalau zakat emas yang dikeluarkan juga dalam bentuk emas. Kalau zakat perak yang diserahkan juga dalam bentuk apa? Perak, sesuai dengan harta tersebut. Sudah jelas ini ya? Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa dicatat, nanti insyaallah pada subuh kita jawab. Karena ini waktu. Kemudian yang ketiga, uang atau sumber penghasilan dan sumber tabungan. Jika sudah mencapai kadar nisab, jika sudah mencapai nisab emas 85 gram kali 1.200 sama dengan 2 juta dikali 25%, 2,5% ya. Dengan 2.250.000 rupiah. Jika menggunakan nisab perak 595 dikali 15.000 sama dengan 8.925.000 dikali 25% dengan 2.231.250. Kadar zakat yang dikeluarkan 20% pelaksanaan atau waktu haul. Baik, sekarang nomor 3 adalah zakat uang. Mungkin emas ini kita jarang, mungkin perak ini apalagi jarang. Kalau nomor 3 ini uang, zakat uang. Sekali lagi, ini uang adalah tabungan, yaitu di luar daripada kebutuhan operasional. Baik. Berapa nisabnya uang? Nah, jadi sini ada silang pendapat dari kalangan ulama kita. Ya, antum sudah jawab, padahal ada silang pendapat dari kalangan ulama kita. Jago memang ini perekat ini. Nah, jadi ada silang pendapat. Ini uang pakai nilainya emas atau nilainya perak. Kalau nilainya emas, maka dikonversikan 85 gram itu ke rupiah. Di sini disebutkan, coba perhatikan contohnya. Taruhlah 1 gram itu sekarang 1.200.000. Ya, walaupun emas itu kan naik turun. Apalagi kalau dia sudah pulang ke Jawa. Enggak, maksudnya jadi 1.200.000 dikali berapa? Dikali berapa nih? 1.200.000 dikali berapa? 85. Dari mana dapat 85? Ada apa ini 85? Nisab emas berapa? 102 juta. Jika ada orang yang memiliki di tabungannya 102 juta, maka dia harus apa yang dia kerja? Uktub. Apa dia uktub? Catat. Dan tunggu 1 tahun apakah mengendap atau berubah menjadi mobil mewah. Ya, jadi ditunggu 102 juta. Jadi minimal orang yang punya tabungan 102 juta. Ingat, ini bukan kebutuhan operasional. Ini bukan uang pokok, bukan uang belanja di pasar, bukan. Ini adalah simpanan. Baik. Itu kalau kita mau pakai nisabnya emas. Baik, kalau perak. Perak sekarang itu 1 gramnya 15.000. Berapa 1 gramnya? Baik, berarti berapa? 15.000 kali berapa? Berapa nisabnya perak? Coba 595. Berapa? 595. Sudah betul? 595 gram. Berapa jadinya? 8.925.000. Kita bulatkan misalnya 9 juta. Siapa yang mempunyai tabungan 9 juta di rekeningnya dan itu adalah harta simpanannya, maka dia apa? Uktub, catat, dan bertahankah sampai setahun atau sudah berubah menjadi skincare. Jadi 1 tahun ditunggu.
Nah, yang mana kita pakai di sini? Ya. Yang emas atau yang perak? Ya. Barakallahu fiik. Kalau emas, mungkin dalam hidup kita ada orang yang tidak pernah dapat uang 102 juta. Ya. Mungkin ada orang yang tidak pernah pegang 102 juta dalam hidupnya ya. Tapi kalau 9 juta untuk pekerja yang misalnya ASN ya, pegawai itu insya Allah ya bisa dapat itu ya. Jadi kami pernah menyampaikan bahwa memang zakat ini untuk orang kaya kepada orang miskin. Kalau ada orang yang mempunyai uang tabungan 9 juta di rekeningnya, itu sudah terhitung kaya atau sedang? 9 juta ya? Di bawah sedang. Di bawah sedang. Tapi kalau 102 juta ini sudah orang bilang bukan kaya, sultan. Baik. Untuk kehati-hatian kami sampaikan ini. Untuk kehati-hatian dan untuk juga segera mengeluarkan harta kita yang syubhat, maka sebaiknya kita pakai perak. Kemarin kan kami bilang emas, karena melihat memang zakat ini untuk orang kaya, bukan untuk orang yang sedang. Seperti tadi yang 9 juta kan orang yang di bawah sedang. Maka tolong yang punya uang sekitar 9 juta, maka tolong dibayar zakatnya. Berapa sih 9 juta dikali 2,5%? Berapa? 225.000. Hada katsir atau qalil? Hada katsir, ini banyak atau sedikit? 9 juta ke 225.000 ini banyak atau sedikit? Qalil. Bukan sedikit. Sedikit ya, sedikit gini. Tidak cipe itu yang 1 juta ya. Tidak cipe tetap dia ada. Jadi tolong ini yang merasa punya uang di tabungan 9 juta, bayar zakat. Kapan startnya Ustaz? Lama mas saya dapat uang 9 juta. Gak apa-apa, Ramadan saja. Start maki mulai Ramadan. Misalnya dia dapat uang 9 juta waktu tahun 2025 Januari. Mungkin dia sudah lupa-lupa ya. Gak apa-apa, silakan dicatat saja mulainya di bulan suci Ramadan. Berarti haulnya Ramadan tahun depan. Tapi kalau misalnya Ustaz, Ana rasa 9 juta ini sudah lama saya dapat dan saya belum pernah bayar zakat dalam seumur hidup saya. Bolehkah saya bayar sekarang dan tanpa menunggu 1 tahun berikutnya? Jawabannya boleh. Bolehnya membayar hutang sebelum jatuh tempo. Ini harta zakat ibarat kita punya hutang kepada Allah. Boleh nggak bayar hutang sebelum jatuh tempo? Boleh. Bahkan kita senang. Yang menjadi masalah itu kalau ditagih dia kayak singa. Bahkan di video kita Pak ini menuduh, nggak ada malu-malunya ini orang. Sudah kasih pinjam kayak kucing dulu pinjam, pas ditagih kayak singa. La haula wala quwata illa billah. Jadi seperti itu. Jadi kita pakai perak. Ini lebih kehati-hatian, ya. Yang mana lebih hati-hati kira-kira? Kita pakai nisab emas atau nisab perak? Karena ulama kita itu berselisih antara emas dan perak. Kira-kira untuk keluar daripada keselamatan, yang mana lebih selamat kita? Kalau kita pakai emas kan, kalau misalnya yang betul perak bagaimana? Berarti kita kena dosa. Bertahun-tahun kita mengendap harta orang lain. Jadi untuk keluar daripada perbedaan itu, lebih amannya kita pakai nisab apa? Perak. Ya, kita pakai nisab perak. Jadi tolong yang sudah punya fulus 9 juta, itu di luar daripada uang panai, maksudnya adalah uang pribadi, maka silakan dicatat dan ditunggu sampai setahun. Tapi sekali lagi, kalau dia mau bayar tahun ini, tidak mau tunggu 1 tahun, hukumnya boleh. Sisa dikali 2,5%. Berapa tadi hasilnya? 9 juta 225.000. Boleh nggak dia bulatkan menjadi 300.000? Boleh atau tidak? Boleh. Kurang itu bahaya, kalau lebih tidak ada masalah. Kalau kurang berarti kita mengendap harta anak yatim. Jadi ini haul. Ini haul. Dan perlu juga dicatat, haul kita itu berbeda-beda ya. Kenapa dalam agama kita itu haul orang berbeda-beda? Saya tanya, orang yang mendapatkan 9 juta kan dia sudah mulai catat. Saya tanya, apakah setiap kita itu sama bulan berapa kita dapat 9 juta? Sama. Apakah sama kita punya haul? Tidak. Bisa jadi saya dapat 9 juta di bulan Muharram, Kori dapat 9 juta di bulan Safar. Jadi kita membayar sesuai dengan haul kita.
persis dengan tanggalnya, persis dengan bulannya. Adapun sekarang semua bayar zakat nanti di bulan Ramadan. Jadi orang miskin bahagia hanya di bulan Ramadan. Setelah itu tidak ada yang keluar zakatnya. Jadi tolong, ini kita punya haul berbeda-beda. Kita haul tak bulan berapa? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Saya golongan yang menerima. Oh, aman. Dia bukan pemberi zakat, dia menerima karena orang tidak mampu. Ya, jadi seperti itu, bahwa haul kita berbeda-beda. Kita berapa haul tak? Kapan kita dapat uang 9 juta dalam hidup? Oh, pernah saya dapat bonus dulu dari bos sekitar bulan Muharram misalnya, atau bulan Januari. Kalau misalnya yang kita ingat adalah miladiah, afwan saat ana nggak tahu itu bulan Muharram, bulan Safar. Saya dulu catatnya bulan Januari tanggal 20. Maka untuk bisa cocok dengan tanggal Hijriah dikurangi 11 hari. Dikurangi berapa? Berarti kalau 20, tanggal 20 berapa 11 harinya? Berapa Hijriahnya? 9. Jadi tanggal 9 bulan Januari, disitulah haul kita untuk membayar apa? Zakat. Nah, hewan ternak unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Nisab unta 5 sampai 9 ekor, sapi 30 sampai 39 ekor, kambing 40 sampai 120 ekor. Kadar zakat yang dikeluarkan: 1 ekor kambing usia 2 tahun, 1 ekor sapi usia 1 tahun, 1 ekor kambing usia 2 tahun. Waktu pelaksanaan haul. baik. Yang keempat adalah hewan yang kena zakat itu ada berapa di sini? 5. Hewan ternak kan ada 3 ya, unta, sapi, dan kambing. Tapi sapi ini termasuk di dalamnya kerbau, dan kambing di sini termasuk di dalamnya apa? Domba. Jadi kalau kita memiliki hewan ternak, ya memang kita pelihara, ya, bukan untuk jual beli ya. Kalau kita punya hewan ternak dengan jumlah 9 ekor, 30 ekor, 40 ekor, kalau untuk jual beli tidak masuk di zakat hewan ternak. Masuknya di zakat apa namanya? Perdagangan. Maksudnya di harta perdagangan. Mungkin di zaman sekarang tidak ada orang memiliki sampai 30 ekor sapi untuk hanya dikembala saja, tidak ada. Tapi kita harus melihat di zaman dulu. Di zaman dulu kena. Zaman dulu kan ya ada yang punya banyak ya hewan ternak. Maka perhatikan, unta, siapa yang memiliki unta 5 sampai 9 ekor, maka zakatnya yang dikeluarkan berapa ini zakatnya? Kalau misalnya dia punya unta 5 sampai 9 ekor, berapa yang harus dikeluarkan? 1 ekor kambing usianya berapa? 2 tahun. 1 ekor kambing usianya berapa? 2 tahun. Kalau ada yang punya sapi 30 sampai 39, tolong yang punya sapi 30 ekor angkat tangan. Sampai 39 ekor, berapa yang dikeluarkan? 1 ekor sapi usia. Ini kalau tidak bayar zakat, tikri galam paku jambatan. Bayangkan 30 sapinya tidak boleh kasih keluar 1. Zakatnya cuma berapa? 1 ekor sapi, itu pun usianya berapa? Usia 1 tahun. Masih kecil. Kalau kambing berapa? 40 sampai 100. Wah, 120 kambingnya. Berapa yang dikeluarkan? 1 ekor kambing usia 2 tahun, coba. Luar biasa ini. Ekornya saja usia 2 tahun. Betul-betul ini kalau ada orang tidak bayar zakat, wajar memang disiksa oleh Allah di hari kiamat, karena dia orang yang sangat kikir. Waktu pelaksananya kapan? Haul 1 tahun. Nah, hasil pertanian nisab 5 wasak atau 650 kg beras. Setiap panen, jika 1 karung gabah senilai 60 gram, 60 kg beras dikali 11 karung, maka 660 kg, maka sudah kena nisab. Jika 1 kg beras senilai 13.000, maka dikali 660.000 dengan 8.580.000. Kadar zakat 10% dengan pengairan gratis, 5% dengan pengairan berbiaya atau personal. Jika ada yang berbiaya dan juga ada yang tidak, maka 7,5% waktu pelaksanaan setiap panen. Baik,
hasil pertanian ini bukan 1 tahun, tidak. Setiap panen wajib dikeluarkan. Misalnya dalam 1 tahun 2 kali panen, berarti setiap panen dia wajib keluarkan apa? Zakat. Jika mencapai nisab. Pertanyaannya, berapa nisabnya ini pertanian? Kalau kita di sini kan beras 5 wasak. 5 wasak itu sama dengan 650 kg beras, bukan gabah. Jangan hitung pakai gabah, karena kita ini tidak makan gabah. Kita makan nasi dari beras. Setiap panen. Perhatikan di sini tabelnya ya. Jika 1 karung gabah senilai 60 kg beras. Saya tanya, 1 gabah itu 1 karung berapa kilo beras di situ? Wah, Berapa? 1 karung gabah berapa isinya di dalam? 60 kg. Ini sudah ditulis di sini. 60. Oke ya. 1 karung gabah itu kalau berubah menjadi beras 60 kan? Pertanyaannya, berapa karung gabah baru dapat nisab? Nisabnya berapa tadi? 650. Baik, berapa karung gabah yang berjejer baru kena nisab? 11. Sekarang kali 60 kali 11 berapa? Kena nisab atau tidak? Kena nisab atau tidak? Kena ya? Baik. Berarti jika ada saudara kita sudah 11 gabahnya ke atas, maka dia sudah bayar zakat. Belum itu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah punya karung beras atau karung gabah 11, berarti ini sudah calon-calon yang akan bayar zakat. Tapi kalau kita lihat berapa hasilnya, 5 karung ji, berarti dia tidak wajib bayar zakat. Karena paling minimal 11 karung. Dari mana dapat 11 karung? Dari 60 kali 11. Sekarang itu nisabnya. Kemudian kalau mau dirupiahkan misalnya, jika 1 kilo beras itu 13.000, berarti berapa? Berapa kalau dia berubah menjadi uang? Berapa? 8.580.000. Dari mana dapat angka 8.580.000? Dari 13.000 kali berapa? 660. Baik. Itu kita sudah tahu nisabnya. Jadi kalau pakai nisab, kalau kita mau pakai beras, berarti paling minimal tadi 650 kg. Kalau pakai fulus berapa? 8.580.000. Kalau harga berasnya 13.000. Sekarang berapa yang dikeluarkan? Kalau pakai pengairan gratis tanpa biaya, gratis dari hujan, dia biarkan saja di situ padinya dan berbuah. Seperti di zaman dahulu, dibiarkan saja secara gratis, tidak ada biaya pengeluaran untuk operasional, maka 10%. 10%. Berarti berapa? Misalnya kita mau pakai yang 660. Misalnya ada orang punya hasil panen 660. Dikali berapa? Kalau misalnya gratis 10%. Berapa yang dikeluarkan? 66 kg. 66 kg ini itulah yang diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Tapi kalau pakai fulus berapa? 8580 dikali berapa? 10% kalau gratis ya. Maka 858.000 ini yang dikeluarkan untuk orang yang berhak menerimanya. Kalau pakai biaya operasional 5%, dan bisa dikatakan di zaman sekarang itu minimalnya 5%. Saya tanya, ada enggak yang di zaman sekarang itu tanam padi dibiarkan tawakal Allah kemudian tiba-tiba muncul menjadi beras? Ada atau tidak? Tidak ada. Semuanya pakai biaya. Jadi ini bukan hanya masalah pengairan atau tidak pengairan. Ternyata ini juga masalah operasional. Apa operasional di situ? Masuk di dalamnya pupuk, apa lagi? Sebut semua, racun, dompeng, sebut. Pasangkinya, apa lagi? Tasinya. Operasional atau tidak?
Berarti kita katakan minimal semua petani itu kalinya 5%. Berapa persen? Kok 5%? Bukan 10, karena tidak ada yang gratis. Tidak seperti di zaman Nabi. Zaman Nabi mungkin di situ tumbuh sendiri. Jelas maksudnya ini? Jadi minimal berapa? 5. Nah, jadi kalau bertanya berapa dikeluarkan, ini bilang saja 5%, aman itu. Bilang saja 5%. Berapa karung tak? Ada 17 karung gabah. Dikali atau tidak ini kalau 17 karung? Kali atau tidak? Kali atau menunggu 1 tahun? Oh tidak, ini setiap panen, bukan ya. Jadi seperti itu ya, nanti pertanyaan besok ya karena waktu. Jadi seperti itu, jika ada yang berbiaya dan juga ada yang tidak berbiaya maka dikali 7,5%. Tapi ini jarang, sekali lagi minimal berapa? 5. Pertanyaannya, si Baco tulis, si Baco memiliki 22 karung gabah. Si Baco memiliki 22 karung gabah. Si Baco memiliki 22 karung gabah. Dan si Baco ini punya operasional, harus bayar dompeng, harus bayar pupuk. Pertanyaannya, berapa kilogram yang harus dikeluarkan oleh si Baco? Jangan dulu, karena berbeda ini. Kori berapa? 66 kilogram. Berapa karung tadi kita bilang? 20. 22 tadi. Iya, pastikan berapa kilogram, berapa beras yang dikasih keluar. Coba. 2 kali 60 dengan ini 320 kurang ya, berapa? Berapa kita dapat? Karena bisa dapat begitu. Berapa? Berapa? Ada yang mendapatkan selain 66? Berarti salah catatan tak? Ibu-ibu berdapat berapa? Ayo ibu-ibu dari hitung. Berapa beras yang dikeluarkan oleh si Baco ini kalau dia punya karung berapa tadi? 22. Berapa? Berapa beras? Saya bertanya beras dulu. 66 kilo beras. Sudah? Sudah betul ini? Yang menghitung 66 kilo berarti sudah benar hitungannya. Dari mana dapat angka 66 kilo? Ayo kita hitung. Berapa tadi? 22 karung dikali berapa? 6. Ini 60 dari mana ini 60? Satu karung gabah nilainya di dalam berapa? 60. Baik, sama dengan berapa? 1320. Baru dikali berapa? Kenapa bukan 10%? Kenapa bukan 10%? Karena dia berbiaya. Ada operasionalnya atau tidak? Ada. Kita tadi kan pertanyaannya dia mempunyai operasional. Kali 5%. Berapa jadinya? Dia wajib mengeluarkan 66 kilo beras. Baik, dia mau uangkan. Berapa? Kali dulu. Berapa? Berapa? Oke, dia kasih keluarkan saja. Karena mungkin beras, banyak di orang sini punya beras. Kalau gitu saya kasih uang saja. Boleh. 858.000 rupiah dikeluarkan untuk orang yang berhak menerima apa? Zakat. Jelasin ya. Jadi begitu perhitungannya untuk zakat pertanian. Nah, barang perdagangan sudah mencapai nilai emas, rumus zakat perdagangan, perhitungan zakat barang dagang sama dengan nilai barang dagangan plus uang dagang yang ada plus piutang yang diharapkan dikurang hutang yang jatuh tempo atau pada tahun itu dikali 2,5%. Kadar zakat 25%. Untuk haulnya, waktu yang dikeluarkan haul. Nanda, waktu yang dikeluarkan haul. Nah, jadi barang perdagangan. Sekarang ini yang punya toko diperhatikan, zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu ada rumusnya. Perhatikan rumusnya. Rumus zakat perdagangan, perhitungan zakat barang dagangan, nilai barang dagangan. Apa yang dimasukkan dengan nilai barang dagangan? Misalnya ada si fulan mau buka toko elektronik. Dia ke Makassar, beli AC, beli kulkas, beli mesin cuci, beli kipas angin. Di toko A di Makassar. Setelah dia beli, kan ada notanya, ada struknya kan?
Total struknya di situ berapa? Misalnya total dia beli barang di Makassar untuk dia jual di kampung senilai 100 juta. Berapa? Sudah ada semua itu, mesin cucinya, kipas anginnya, semuanya yang ada di nota itu ya. Nah, kemudian plus uang dagang yang ada, plus uang dagangan yang kita dapat keuntungannya. Misalnya kita sudah jual, kemudian ada keuntungan, kita simpan di laci kasir, atau kita simpan di bank, atau kita simpan di lemari. Gabungkan itu nilai barang plus uang yang ada di tangan, baik di laci kasir maupun di bank maupun di lemari. Kemudian apa? Plus piutang yang diharapkan. Ya, namanya orang berdagang kan pasti ada yang piutang ya. Misalnya dia pesan saya mesin cuci, nanti saya bayar, sudah dikirim, nilai mesin cuci itu ada misalnya 5 juta, belum datang-datang, tetapi insya Allah dia akan bayar. Tapi kita catat, bilang si fulan sudah ambil mesin cuci tapi belum bayar. Itu namanya piutang dia. Dan dikurangi hutang kita punya hutang kepada toko A, kan biasa begitu ya, kita ambil barang kita belum bayar, maka dikurangi dengan hutang kita ke orang lain. Sama dengan, jika sama dengan itu, coba perhatikan itu PDF-nya. Jika sama dengan itu titik-titiknya itu dapat nisabnya perak, maka kita bayar zakat. Misalnya sama dengan 10 juta. Saya tanya, kalau sudah sama dengan 10 juta, ini nisabnya nisab perak atau nisab emas? Perak. Dikali enggak 2,5%? Dikali atau tidak? Dikalikan, karena sudah mencapai nisab perak. Tapi kalau misalnya sudah sama dengan 7 juta, dikali enggak 2,5%? Tidak. Maka dikali itu kalau sudah mencapai sama dengan, kalau sudah dapat nisab perak. Pertanyaan, si Baco pergi ke Makassar membeli barang elektronik dengan total nota, perhatikan, dengan total barang yang dia beli di Makassar di toko A, jumlahnya 120 juta. Berapa? 120 juta. Kemudian dia punya piutang kepada orang senilai 7 juta. Senilai berapa? 7 juta. Kemudian dia punya hutang kepada toko A senilai 80 juta. Banyak hutangnya karena dia adalah pedagang baru. Berapa yang didapatkan? Berapa yang didapatkan? Pertanyaannya, dikali enggak 2,5%? Dikali atau tidak? Kali atau tidak? Kok dikali? Karena sudah mencapai nisab. Paling minimal tadi nisab perak berapa? 9 juta. Berarti kita kali. Kali berapa? Kenapa bukan 10%? Kenapa bukan 5%? Ini bukan pertanian. Ini berapa kalau perdagangan dikeluarkan? Berapa yang dikeluarkan? Berapa dikeluarkan? 1.175.000. Ini harus dikasih keluar untuk orang yang berhak menerima zakat. Barakallahu fiik. Jelas ya? Begitu cara menghitungnya. Ya, begitu cara menghitungannya. Ya. Jadi nilai barang plus uang di tangan plus piutang dikurangi hutang. Saya ulang ya. Nilai barang plus uang kita, uang cash ini. Uang cash kita apakah di laci ataukah di bank, ya. Dan ditambah piutang dikurangi hutang. Kalau dapat nisab baru kita kali 2,5%. Barulah itu diserahkan kepada fakir miskin. Nah, harta karun atau rikas tidak dipersyaratkan nisab dan haul dalam zakat rikas. Tidak ada kewajiban zakat ketika harta tersebut ditemukan dan nisab 20% waktu ketika ditemukan barang, ketika ditemukan atau langsung. Baik, ada namanya harta karun atau rikas. Apa itu harta rikas? Adalah harta yang tertimbun di dalam tanah yang punya orang-orang dahulu. Misalnya dapat emas, dapat perak. Ini tidak perlu ada haul, tidak ada nisab. Berapa kita dapat di situ, misalnya dari hartanya korun misalnya. Makanya namanya harta korun. Ya.
Berapa kita dapat? Saya dapat ini, saya mencangkul di sawah, saya dapat ada seperti emas ini, ditimbang ternyata 5 gram. Berapa yang harus dia keluarkan? 20%. Berapa yang harus dia keluarkan? Berapa? Berapa? Nah, berapa persen dia keluarkan? 1% dia harus 1 gram dia harus keluarkan. Sisa berapa? 4 gram. 4 gramnya ini siapa yang ambil? Yang menemukan. Yang menemukan. 20% itu kasih orang. Selebihnya diambil oleh yang menemukan. Jangan kasih pihak yang berwajib, tidak ada urusannya. Dia yang temukan. Ya, jadi 1 gram dikasih. Kalau mau dirupiahkan ya dirupiahkan lagi. 1 gram tadi berapa? 1.200.000. Dia kasih orang. 4 gramnya sisanya milik dia. Kapan dikeluarkan? Pada saat ditemu. Jangan 1 tahun. Kalau 1 tahun hilang itu. Nah. Keterangan. Semua harta zakat di atas memperhatikan haul atau bertahan tahun Hijriah. Menjamin untuknya pada menyimpang harta. Kecuali zakat hasil pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen. Zakat perhiasan emas dan perak terkena zakat dan mesti dikeluarkan setiap tahunnya kalau terus berada di tangan di atas nisab. Pada zakat barang dagangan, barang tersebut bukan termasuk harta yang asal wajib dizakati seperti hewan, ternak, emas, dan perak. Perhitungan zakat barang dagang sama dengan nilai barang dagangan ditambah uang dagang yang ada ditambah piutang yang diharapkan dikurangi hutang yang jatuh tempo. Harta digas berarti harta zaman jahiliyah berasal dari non muslim yang terpendam dan diambil dengan tidak sengaja tanpa bersusah diri untuk menggalinya, baik yang terpendam berupa emas, perak atau harta lainnya. Baik, itu catatan-catatan yang perlu kita ketahui. Yang paling inti dari catatan ini, zakat itu identiknya ada 2. Ada namanya haul, ada namanya apa? Nisab. Haul itu 1 tahun. Nisab itu kadar minimal. Dijawab. Nisabnya emas 85 gram. Nisabnya perak 595 gram. Nisabnya uang iya, berapa? Sebut. 9 juta. 9 kita bulatkan saja. 9 juta. Siapa yang punya uang 9 juta ke atas berarti sudah kena apa? Zakat. Berarti orang yang misalnya dapat gaji 3 juta, kasih keluar 2,5% itu bukan zakat, itu namanya sedekah. Itu namanya apa? Sedekah. Karena ada kan gaji pegawai 3 juta, setiap gaji 2,5%. Oh, mohon maaf, zakat itu beda dengan sedekah. Sedekah ini tidak ada nisab, tidak ada haul. Maksudnya apa? Tidak ada kadar minimal. Dapat uang 10.000 dia mau kasih sedekah, terserah. Tapi kalau zakat ada harta minimal dan ada mengendap setahun. Nah, kemudian apa tadi? Zakat pertanian. Nisabnya berapa? 650 kilogram beras. Ya, 650 kilogram beras. Berapa yang dikeluarkan? 5% dengan operasional. Gratis 10%, tapi tidak ada mini. Ada gratis, ada berbayar 7,5%. Asantum. Zakat perdagangan. Berapa uang? Berapa nisabnya? Mengikuti nisab perak, yaitu 9 juta. Baru dikali 2,5%. Harta rikas berapa yang dikeluarkan? 20%. Ahsantum. Nah. 8 golongan penerima zakat. Nah, ini 8 golongan yang menerima zakat harta. Saya ulangi, 8 golongan ini saja yang menerima zakat harta. 6. Golongan yang berhak menerima zakat atau mutasib ada 8 golongan, sebagaimana telah ditegaskan dalam ayat berikut. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak zakat, para mualaf yang disulit hatinya, 5 untuk memerdekakan budak, orang-orang yang terlilit hutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai penetapan milik Allah, dan Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana. Surat Taubah ayat 60. Ayat ini dengan jelas menggunakan kata innama yang memberi makna hasar atau pembatasan. Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk 8 golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya. Semoga sajian singkat ini bermanfaat. Baik, jadi
8 golongan ini di surah At-Taubah ayat 60, inilah yang hanya menerima zakat harta. Makanya Allah mengatakan innama. Apa itu innama? Sesungguhnya innamal a'malu binniyat. Hanya ini saja. Hanya ini saja. Tidak ada yang lain. 8 saja golongan. Dan ini kesalahan dalam membayar zakat. Mungkin betul dalam menghitungnya, tapi sayangnya menyalurkannya salah. Menyalurkannya keliru. Perhatikan 8 golongan ini. Nah, keterangan fakir, orang yang mendapat 0 sampai 49% dari kebutuhan hidupnya. Ini golongan pertama, fakir. Fakir itu adalah pendapatannya yang sedikit, tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Fakir jelas dapat harta zakat. 6. Miskin, orang yang pendapatannya 50 sampai 99% dari kebutuhan hidupnya. Miskin, dia punya pendapatan, sayangnya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Kalau fakir memang ini tidak ada pekerjaan tetapnya. Kalau si miskin ada, cuma tidak cukup kebutuhan hidupnya. Ini sudah 2 ya. 6. Amil, orang yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Amil berhak menerima zakat harta. Siapakah amil itu? Orang yang mengumpulkan harta dan dia juga menyalurkan kepada orang yang menerima zakat. 6. Mu'allaf, orang non-muslim yang diharapkan keislamannya dan orang yang baru masuk Islam yang diharapkan keteguhannya dalam Islam. Mu'allaf di sini ada 2 maknanya. Adalah orang yang sudah mulai tertarik masuk Islam. Memang dia belum masuk Islam, tapi kayaknya dia sudah mulai suka, ada tanda-tanda dia masuk Islam, maka boleh kita kasih uang zakat sebagai ta'liful qulub, sebagai bentuk untuk dia tertarik masuk Islam. Dikasih hadiah. Hadiahnya dari uang apa? Dibelikan dari uang zakat kita kasih. Ya. Dan ataukah yang memang baru-baru masuk? Jadi 2 artinya ya. Entah dia sudah tertarik, sudah mulai dia mendekat, ataukah baru-baru masuk, baru kita kasih dia zakat. Nah, rikob hamba sahaya ini sekarang tidak ada. Nah, orang yang berhutang untuk kuliah syar'i yang tidak menemukan harta untuk melunasi hutang tersebut. Baik, jadi gorim ini adalah orang yang terlilit hutang. Bukan ini yang punya hutang di warung ya. Bukan. Ini betul-betul yang sudah terlilit. Terlilit itu ya kayak ular dililit lehernya. Sudah terdesak. Boleh kita kasih. Ada teman kita, ada sahabat kita ini, saya terlilit hutang ini. Boleh kita, ini ada uang zakat, silakan bayar. Boleh. Kalau terlilit, misalnya rentenir sudah datang, rumahnya sudah mau diambil, ya, sudah mau dilelang, barang-barangnya sudah dicabut. Ini terlilit ini. Maka boleh dibayarkan hutangnya dari uang apa? Zakat. Dan jangan ulangi lagi. Kemudian fisabilillah, ya. orang yang berniat mengajar dan belajar Al-Quran dan wanita tidak mampu berangkat haji karena biaya. Baik, fisabilillah ini yang banyak disalahartikan. Fisabilillah di sini kami mengambil pendapat dari Syekh Khalid yang mengatakan bahwa fisabilillah itu hanya 3 saja. Apa yang dimaksudkan dengan orang yang fisabilillah di jalan Allah? Pertama adalah orang yang berangkat berjihad. Yang kedua adalah semua yang mengajar Quran atau orang yang belajar Quran. Kenapa? Karena disebutkan dalam surah Al-Furqan, wajahiduhum bihi jihadan kabira, berjihadlah kamu dengan jihad yang sungguh-sungguh, artinya berjihad dengan ilmu, dan yang dimaksudkan adalah berjihad dengan Al-Quran. Apa modal kita untuk melawan musuh-musuh Allah ketika dia memberacuni otak kita? Ilmu, dan ilmu yang paling tinggi adalah Al-Quran. Pengajar Al-Quran dan orang yang sedang belajar Al-Quran itu insya Allah berhak menerima zakat. Para penghafal Quran misalnya, kita mau tes, coba tes kamu punya hafalan, saya mau kasih zakat kamu, coba tes bacanya. Wal ududan dandanani, astagfirullah. Hafalan apa itu? Astagfirullah, bercanda lagi dia. Baik. Dan yang ketiga adalah wanita yang tidak mampu berangkat haji karena biaya. Saya tanya, adakah jihadnya wanita dengan perang? Tidak ada. Di mana jihadnya wanita? Berhaji. Kata Nabi, kamu punya jihad tidak ada peperangan, yaitu berangkat haji. Jadi kalau ada wanita mau berangkat haji tidak ada biayanya, insya Allah boleh dari harta
zakat. Mulai dari harta apa? Zakat. Ini fisabilillah tiga saja. Orang yang betul-betul berangkat berperang jihad, kedua orang yang belajar dan mengajarkan Quran, dan yang ketiga wanita yang tidak ada biaya berangkat haji. Dan karena Nabi semua sebutkan tiga-tiganya ini, Nabi sebutkan dengan istilah apa? Jihad. Orang mengajar Quran itu jihad. Nah, Ibnu Sabil, musafir yang terpisah dari kelompoknya. Ibnu Sabil ini adalah orang musafir yang kehabisan bekal. Dia pergi ke Makassar, nggak ada uangnya, bisa gitu. Kasih dari harta zakat. Ini hanya 8 golongan. Sekarang tabe yang bayar zakat ini di mana disalurkan? Saya tanya, rata-rata orang bayar zakat di mana? Di masjid. Saya tanya, ada nggak masjid di sini? Perhatikan dulu 8 golongan ini, ada nggak masjid? Di mana masjid? Di nomor berapa kalau ada? Mana masjid di sini? Tidak ada. Baik pesantren, ada nggak pesantren? Coba lihat. Tidak ada. Nah, inilah kesalahan. Kalaulah misalnya zakat itu dikeluarkan semua amal-amal kebaikan, semua proyek-proyek kebaikan, untuk apa Allah berfirman surah At-Taubah ayat 60? Paham maksudnya ini, Bapak-bapak sekalian? Paham maksud saya? Kalau kata, wah, anu madeceng, semua anu madeceng boleh untuk bayar zakat. Baik, untuk apa ini? At-Taubah 60, kenapa Allah pisah sampai 8? Untuk apa? Kalau seandainya zakat itu boleh semua dalam kebaikan, oh boleh untuk masjid, boleh untuk pesantren, boleh untuk sekolah. Ya kalau gitu ini 8 golongan untuk apa? Dihapus aja ini. Iya kan? Kenapa Allah sampai merinci berapa? Berarti ini saja. Ini saja. Dan ini kebanyakan orang. Di mana zakat? Di masjid. Jangan heran kalau masjid Jumat 100 juta saldonya, 200 juta. Dari mana itu? Uang apa? Nah, ini kita mau luruskan ini umat ini. Ini perlu diluruskan. Makanya tadi mungkin hitungannya sudah sahih. Semua zakat pertaniannya sudah kuserahkan ke masjid. Semua ada di pesantren. Sudah betul hitungannya. Tapi masalahnya menyalurkannya yang keliru. Betul nggak kalau kita mengatakan kalau seandainya semua kebaikan ini boleh dikasih keluar zakat, untuk apa Allah berfirman di surah Taubah ayat 60? Betul? Untuk apa ini ayat ini? Kalau bilang nggak, Allah mengatakan hanya 8 golongan. Boleh ji untuk ini, boleh anu bae ji boleh. Ya kalau gitu untuk apa ini? 8 golongan. Kenapa Allah sampai merinci 8 golongan? Berarti ada sesuatu. Hanya ini saja. Jadi tolong ini diluruskan kepada saudara kita, kepada masyarakat kita. Ya, kalau kita mengatakan ada perbedaan pendapat, ya inilah yang lebih aman, karena ayat Al-Quran mengatakan innama, apa tadi kata innama, sesungguhnya hanya itu saja, nggak ada yang lain. Ya. Cuma mungkin ada yang menafsirkan mungkin masjid, pesantren itu fisabilillah lagi, padahal fisabilillah tadi kita berapa sebutkan? 3 saja. Orang berangkat jihad, orang yang mengajar Quran, membela Al-Quran, dan orang wanita yang ingin berangkat haji tanpa biaya, itu fisabilillah. Tapi kalau fisabilillah ini mau kemana-mana, wah. Jadi untuk pesantren dapat apa? Iya, ada sedekah, ada wakaf, iya kan? Untuk masjid ada sedekah, ada kota amal. Ini zakat. Zakat itu rukun Islam. Jadi kalau semuanya untuk masjid, semuanya untuk pesantren, kalau gitu ini yang mu'allaf, yang terlilit hutang, pakai apa bayarnya? Pakai apa bayarnya? Ini dipahami ya. Jadi kami kira ini bisa dipahami dan disebarkan bahwasanya ini perlu untuk diluruskan bahwasanya yang berhak mendapatkan zakat itu hanya 8 golongan ini, tidak keluar daripada itu dengan rinci-rinciannya, Nah, adapun memberikan zakat kepada kerabat itu punya keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Salman bin Abi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya 1 sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya 2, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kerabat. Tadi sudah selesai. Baik, jadi untuk kerabat ini mendapatkan nilai plus. Misalnya kan ada orang miskin, ada orang fakir, berhak menerima zakat. Orang fakir miskin yang mana didahulukan? Yang kerabat, sepuputa, keponakanta, ya omta, tanteta, itu didahulukan. Karena kenapa? Bersedekah dengan kerabat ada 2 pahala. 1 pahala zakat, 2 pahala silaturahim. Ya. Nah, baik,
7 golongan yang tidak berhak menerima zakat. Di poinnya saya disebut. Langsung poinnya. 1. Keluarga Rasulullah SAW. Ya, keluarga Rasulullah itu tidak berhak menerima zakat. Ya, semua keluarga Rasulullah tidak berhak menerima zakat. Nah, 2 orang kaya jelas. Untuk apa dapat zakat? Nah, orang kafir jelas. Setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau zakat. Setiap orang yang dinafkahi oleh muzaki. Apa yang disebut dengan muzaki? Orang yang mengeluarkan zakat. Siapa ini contohnya ini yang tidak berhak menerima zakat? Orang yang dinafkahi. Istri. Orang tua. Tadi kan misalnya ada zakatku ini 2 juta. Saya kasih saja istri. Oh, bukan. Karena itu istri di bawah tanggungan kita. Mau kalah hasil lagi ini. Mau lagi kalah hasil supaya tidak berkurang untuk pembeli emasnya. Jadi uang zakat saja. Nah, boleh. Memang itu wajib hukumnya dia nafkahi istri. Tanggung jawab dia. Orang tua juga. Itu tidak boleh dia menerima zakat. Karena memang dia wajib untuk ditanggung. Ya. Nah, ini orang fasik dan ahli bidah juga ini juga tidak berhak. Ya. Jadi misalnya ada orang miskin, sama-sama miskin. Satu rajin sholat, satu tidak. Yang mana dikasih? Yang rajin sholat daripada yang tidak sholat. Iya, ini panjang hadisnya. Kuncinya kalau dia ahli bid'ah atau fasik. Fasik itu orang yang sering melanggar agama. Melanggar nggak agama kalau dia tidak sholat? Jelas melanggar. Jadi kalau kita yang mana dahulukan? Orang miskin dia fasik tidak sholat tapi keluarga kita, atau bukan keluarga kita tapi rajin sholat? Yang mana didahulukan? Walaupun bukan keluarga kita. Walaupun bukan keluarga kita. Ini keluarga tapi dia tidak sholat. Yang mana didahulukan? Orang lain. Dan dia mengerjakan sholat ketimbang keluarga kita yang tidak sholat. Bahasanya lagi, untuk apa hidup? Itu orang tidak sholat. Untuk apa hidup gitu? La haula wala quwwata illa billah. Nah. Budak jelas? Anak yatim kaya. Iya, anak yatim yang kaya ini juga tidak. Bisa nggak anak yatim kaya? Bisa, dapat dari harta warisan. Ya, jadi 7 ya, ada double nih nomornya. Yang orang kaya dan keluarga ini double nomornya. Jadi 7 golongan yang tidak berhak menerima zakat. Berapa golongan yang berhak menerima zakat? 8. Dalilnya surah apa tadi? Ya, ini hafalin ya. At-Taubah ayat 60. Berapa golongan yang tidak boleh mendapatkan zakat? 7. Ya. Nisab perak 595 gram. Nisab emas. Nisab fulus. Minimal berapa fulus? Bulatkan saja, bulatkan. 9 juta. Nisab pertanian. 5%. Nah, kadar berasnya 650 kilogram. Kalau mau diuangkan tinggal dikali 13.000 per kilo. Baik. Rikaz berapa yang dikeluarkan? 20%. Nisab zakat perdagangan 9 juta mengikuti nisab perak. Ahsantum. Jazakumullah khair. Ini kalau di Masar ini sampai 5 pertemuan ya, tapi kita singkat. Jadi karena waktu, insyaallah kalau pertanyaan bisa pada subuh dipertanyakan. Jazakumullah khair atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.